Halo kawan, selamat datang ya di Melodi Cerita. Oke kawan, pada part ini kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Ya, Saat ini dengan ditinggalnya Xiaya sendiri, dia pun berlari untuk menghindari serbuan kupu-kupu itu. Dia pun mengajak Lu Feng, namun sayangnya dia malah mendapat ramuan istimewa dari Lu Feng. Lu Feng meminta Xiaya untuk minum ramuan yang dia kasih. Dan dengan ragu, Xiaya pun berpikir mungkin dia takut dibungkus sama Lu Feng. Namun akhirnya dia pun meminumnya dan dengan seketika Xiaya merasa ada energi aneh di tubuhnya. Akhirnya Lu Feng pun menjelaskan kalau itu adalah penahan panas dari kelas F. Tapi itu bisa menahan panas yang keluar dari tubuh manusia. Sehingga Xiaya dapat berlatih tanpa memicu lautan kupu-kupu. Xiaya dengan bingung pun, apakah sebenarnya Lu Feng sudah tahu mereka akan datang ke Grey Snowfield dan menyiapkan semuanya? Lu Feng pun hanya menjawab kalau Xiaya boleh bertanya sepuasnya, namun dia tidak boleh berhenti berlatih. Xiaya mencurigai semua itu karena gerbang bayangan hanya menunjukkan tingkat dunia bayangan. Di belakangnya tidak ada Awakener yang tahu. Namun dengan santainya Lu Feng berkata dia tahu karena dia setara dengan 99% dari sistem dunia bayangan. Jika Xiaya telah bereinkarnasi di dunia bayangan selama 3000 tahun, maka dia juga dapat menemukan dunia bayangan apapun yang ingin dia tuju melalui informasi, hukum, dan formula yang dikumpulkan. Tapi Xiaya tidak paham apa gunanya dia bereinkarnasi selama 10.000 tahun dan tidak percaya kalau Lu Feng sudah bereinkarnasi selama 3.000 tahun. Sedangkan di sisi lain, para Awakener bingung kenapa dunia bayangan kelas D memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi. Dan pertanyaan itu pun dijawab Awakener lain. Alasan utama, semua terjadi karena sebagian besar monster di dunia bayangan memiliki atribut S yang terlalu sulit untuk dihadapi. Dan dengan seketika, tepat di depan mereka, datanglah monster belalang cangcorang atau belalang sembah yang sangat besar berwarna merah. Cangcorang itu pun sangatlah banyak sehingga sulit untuk dibunuh semuanya. Hal ini membuat semua Awakener panik berlarian meminta tolong. Bagi salah satu Awakener, ini tidak ada kesempatan karena ini adalah Void Reaper Elite. Sedangkan di sisi Xiaya terlihat dia bisa menguasai skill yang sedang dia pelajari. Dengan senang hati dia pun memberitahu Lu Feng, namun sayangnya Lu Feng sudah tidak ada di dahan pohon itu. Bagi Xiaya, bos Lu Feng datang ke dunia bayangan pasti dengan tujuan lain. Dan cerita pun kembali dibawa ke sisi para Awakener lemah yang dikepung monster cangcorang. Mereka semua tidak berdaya walau sudah membawa senjata. Bahkan salah satu pria botak pun berhasil terbunuh tertusuk tangan monster itu. Saat ini hanyalah tersisa wanita berambut pink yang menangis tidak berdaya. Dan saat monster itu datang menyerang wanita itu, tiba-tiba Lu Feng datang menolongnya. Dengan ayunan pedang Lu Feng yang sangat indah, dia menyerang semua monster cangcorang itu dengan membabi buta. Semua monster itu pun ditebas Lu Feng dan mati terbunuh olehnya. Wanita berambut pink berterima kasih sekali kepada Lu Feng yang di matanya sangat hebat walau masih level 9. Dengan santainya dan menenteng kepala monster itu, Lu Feng pun menjawabnya itu semua hanya kebetulan saja karena dia memiliki tujuan lain sebenarnya. Lu Feng membuang kepala monster yang dia bawa ke dalam jurang yang sangat dalam. Tujuan Lu Feng membuang kepala monster itu adalah kepala monster itu akan dia jadikan umpan. Wanita itu pun sangat kaget karena Lu Feng memancing bos terakhir dari Danger X itu. Namun Lu Feng berkata, tidak, di sana ada 2 bos dan dari dalam jurang itu pun keluar kelabang raksasa yang langsung menyerang Lu Feng. Lu Feng pun meminta wanita itu mundur jika dia tidak mau mati. Karena dia akan menghadapi monster itu.
Monster kelabang pun mengeluarkan es dari mulutnya dan menyerang Lu Feng dengan sangat brutal. Namun sayangnya, serangan itu mudah ditangkis Lu Feng menggunakan pedangnya. Lu Feng pun terus menghindari serangan kelabang raksasa itu dan meloncat ke kepala monster itu. Lu Feng dengan cepat menusuk mutiara yang ada di kepala kelabang itu dan itu membuat ledakan cahaya yang sangat besar. Monster kelabang pun terjatuh dengan sekejap dan itu membuat wanita sangat terkagum dan berkata Lu Feng sangat gila. Sedangkan Lu Feng sendiri dia berteriak hancurlah dan dia menebas kelabang itu dari ujung kepala sampai ujung ekornya. Dia pun meloncat lagi ke monster kelabang lain dan menebas tubuh dari bos monster itu. Perlahan-lahan potongan tubuh bos monster kelabang itu pun berjatuhan dan kedua tubuh monster itu hancur. Dengan hancurnya dua tubuh monster kelabang itu, kali ini dia berubah menjadi item pedang level B bernama Frostblade X1. Dengan binasanya bos monster dari Grey Icefield, maka Awakener pun akan berteleportasi 1 menit ke depan. Kali ini wanita berambut pink yang menyaksikan terlihat kagum karena newbie benar-benar berhasil. Sedangkan Xia yang berlatih mengalahkan kupu-kupu, dia hampir berhasil hanya tinggal 15 ekor lagi. Tapi sayangnya mereka semua pun harus keluar dari gerbang itu kali ini. Penjaga gerbang yang melihat mereka bertiga keluar sangatlah kaget karena hanya 3 orang yang selamat kali ini. Sedangkan Xia masih mengeluh kepada Lu Feng karena padahal sedikit lagi dia berhasil menyelesaikan latihan itu dan Lu Feng pun berkata, sayang sekali, padahal jika dia berhasil, Lu Feng yakin dia akan bertambah kuat saat pergi ke dunia bayangan. Dengan antusias pun, Xia bertanya ke Lu Feng apakah sekarang dia akan pergi ke dunia bayangan lainnya. Namun Lu Feng berkata tidak. Xia harus istirahat karena kali ini Lu Feng memiliki keperluan lain. Bahkan kali ini cerita pun beralih ke sisi Anya, yang kali ini ingin memecat pria yang bekerja untuknya. Anya adalah CEO perusahaan yang menggantikan ayahnya. Saat ingin dipecat, Anya pun meminta pria itu menjual semua investasi yang dia miliki untuk menggantikan kerugian perusahaan dan demi ayah Anya, dia akan menyediakan tempat tidur dan makan gratis di panti jompo sampai pria itu meninggal. Dengan berat hati pun dan rasa takut, pria itu tidak memiliki pilihan lain dan menyetujuinya. Karena jika tidak, dia akan dilaporkan ke polisi. Setelah pria itu keluar, masuklah sekretaris Anya untuk melaporkan kalau pria yang mengaku rekan Anya kali ini sudah pergi. Dan apakah mereka harus melapor ke polisi? Anya pun langsung menolak karena dia berkata akan menangani pria mesum itu yang ternyata adalah Lu Feng. Saat Anya melihat ke jendela, Lu Feng pun terlihat melambaikan tangan dan berteriak ke Anya. Dia juga mengirim pesan SKSD ke Anya dan itu membuat Anya kesal dan langsung memblokirnya. Sedangkan Zhao, dia berkata di WhatsApp kalau dia sedang dalam misi dan tidak bisa menjawab. Sedangkan Tao, dia juga mengirim pesan ke Lu Feng. Pesan itu berisi dia mau berbicara mengenai gabung ke guild asal Lu Feng membantu mengerjakan PR-nya. Hal ini membuat Lu Feng bingung karena sisa waktu hanya tinggal 10 hari lagi. Sampai waktu bencana tiba, bagaimana caranya agar keempat orang itu setuju untuk bergabung ke guild yang Lu Feng buat dan memastikan bahwa mereka akan selamat dari bencana. Akhirnya, Lu Feng pun mulai berpikir akan menggunakan cara lain. Cara apakah yang akan digunakan Lu Feng dan bagaimanakah tim guildnya? Saksikan di episode selanjutnya ya kawan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.